Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbeti SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 02 Singkup. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Kali ini saya akan melakukan praktik uji kinerja pembelajaran pada fase C kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya. Semuanya udah Ibu lihat nih, wajahnya cerah-cerah semua, ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang mendapat giliran untuk memimpin doa hari ini? Ibu. Oke, Sandi. Baiklah, Sandi, silakan pimpin doanya. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Nah, untuk memulai aktivitas kita hari ini, Ibu akan periksa dulu kelas kita. Ya? Udah, Ibu kasih apresiasi untuk yang piket pada hari ini karena Ibu lihat kelasnya bersih. Selanjutnya, ayo masing-masing periksa pakaiannya, kerapiannya. Untuk yang perempuan, periksa dulu jilbabnya. Sudah? Nah, selanjutnya untuk memulai pelajaran kita, Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian agar kalian menjadi anak-anak yang aktif dan mandiri. Jadi, untuk menjadi anak yang aktif dan mandiri, kalian dalam mencari ilmu tidak harus bergantung pada seorang guru. Ya, ilmu bisa didapatkan dari berbagai sumber, tidak hanya dari guru. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum memasuki pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Ya, kita minggu lalu membahas tentang apa? Iya, betul, Asmaul Husna. Asmaul Husna tentang apa saja yang kita bahas minggu lalu? Ayo, masih ingat? Ada ada Al-Ghafar. Apa arti Al-Ghafar? Maha pengampun. Nah, Ibu mau tanya nih. Kalian sebelum membeli makanan, apa dulu yang dilihat? Tanggal expired. Betul, tanggal expired. Apa lagi? Kebersihan makanannya. Apa lagi? Betul sekali. Nah, yang paling penting adalah label halal dan haram. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan definisi halal dan haram. Untuk selanjutnya, yang kedua, kalian dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Nah, yang terakhir, tujuan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Pentingnya kompetensi pada pelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat membedakan mana yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan syariat Islam. Nah, berpegang pada dalil, Al-Quran, hadis sebagai landasan iman kita. Serta membiasakan diri memilih makanan, minuman, serta perbuatan yang halal. Hal ini tidak hanya menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, tetapi juga membentuk karakter Islam yang taat, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga hidup kita penuh
keberkahan. Jadi inilah kompetisi kita hari ini. Selanjutnya, nah kita masuklah pada materi kita yaitu pengertian halal dan haram. Bisa kalian lihat di depan. Halal, ayo coba kita baca sama-sama. Apa itu halal? Ya betul. Jadi halal itu adalah sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan sesuai dengan syariat Islam untuk dilaksanakan. Dari definisi ini berarti bukan cuma sekedar makan dan minum, tapi halal ini berarti untuk segala perbuatan kita. Jadi cakupannya untuk semua, bukan cuma makan dan minum. Nah, selanjutnya haram. Apa definisi haram? Ya, betul sekali. Jadi haram itu segala sesuatu atau kegiatan. Nah, ditekankan di sini kegiatan. Berarti bukan cuma makan dan minum. Yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang, digunakan dan dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat Islam. Jadi penetapan hukum halal dan haram itu berdasarkan 3 sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga ijtihad. Selanjutnya yang kedua, sumber yang kedua yaitu al-hadis. Tahu al-hadis itu apa? Hadis itu bisa juga disebut dengan al-sunnah. Al-sunnah artinya perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yang ketiga ijtihad. Ijtihad itu merupakan suatu ketetapan dari para ulama. Jadi para ulama inilah yang menetapkan atau menentukan sebab-sebab halal dan haram. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan halal atau haram berdasarkan 3 sebab. Yang pertama adalah zat asal. Apa itu zat asal? Ya, coba bacakan. Apa? Iya, betul. Zat asalnya berarti memang dari asalnya memang udah ditetapkan bahwa itu adalah haram. Contohnya bangkai, darah, semua bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik. Maksudnya, semua yang dilakukan bersifat buruk. Ada judi, syirik, walaupun niatnya, terus caranya, dan dihasilkan sebagus apapun, tetap hukumnya haram. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, bisa haram atau halal. Nah, oke, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian simak video tersebut, kalian amati betul-betul videonya. Nah, sudah melihat dan sudah ada gambaran berarti sedikit tentang halal dan haram. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang nanti akan kalian diskusikan. Ada suatu permasalahan dengan teman satu kelompok kalian. Jadi pembagian kelompoknya kalian akan mendapat nomor. Jadi orang yang mendapat nomor 1 maka dia berada di kelompok 1. Orang yang mendapat angka 2 berarti berada di kelompok 2. Silakan maju semuanya. Boleh duduk kembali. Silakan dibuka kertas pilihannya. Nah, yang dapat angka 1, angkat tangan. Nah jadi yang kelompok 1 atau yang mendapat angka 1 posisinya di sini. Sekarang yang angka 2, yang mendapat angka 2. Dan silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan memberi kalian lembar kerja yang berisi suatu permasalahan yang akan kalian diskusikan bersama teman satu kelompok kalian. Kelompok 1, ini kelompok 2.
Nah, Ibu udah bagikan kalian buku untuk sebagai sumber kalian memecahkan masalah yang Ibu berikan. Nah, kalian baca dulu ini. Terus dalam situasi ini apakah boleh mereka memakan makanan yang tidak halal? Gimana? Ada kesulitan? Tidak. Boleh cari referensinya dari buku. Yuk diskusikan bersama-sama. Ibu beri waktu 15 menit. Dan nanti ketika maju, salah satu perwakilan dari kelompoknya akan memaparkan hasilnya. Dan kelompok lain boleh bertanya atau kondisi pada permasalahan yang Ibu berikan. Nah, ini Ibu akan pinjamin kalian handphone untuk membantu kalian mencari referensi jawabannya. Baiklah, berarti saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 siap? Oke, baiklah, kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi tadi. Jawaban nomor 1, halal. Jawaban nomor 2, ayam goreng yang awalnya halal. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pemaparan dari kelompok 1. Ayo kita beri tepuk tangan. Wow, untuk kelompok 1. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Yuk, persilakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersesuaian dengan kerelaan hatinya. Oleh karena itu, maka tersebut menjadi haram dimakan karena cara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri tepuk tangan wow lagi untuk kelompok 2. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sudah selesai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit. Untuk kelompok 1 tadi mendapat permasalahan. Jadi Andi pergi ke sebuah restoran. Nah, di restoran tersebut Andi sudah memastikan bahwa ayam tersebut disembelih dan diperoleh dengan cara halal. Namun ketika Andi melihat kembali, ternyata ayamnya digoreng dalam minyak yang terkena dengan daging yang tidak halal. Sesuatu yang halal, prosesnya halal, semuanya halal. Namun jika terkena oleh sesuatu yang tidak halal, maka akan menjadi haram. Nah, selanjutnya karena kalian sudah berdiskusi, kalian siapkan buku kalian. Kalian bagi buku kalian menjadi 2 lembar. Nanti akan kalian pegang di tangan kanan, 1 di tangan kiri, 1. Tulis benar, 1-nya ditulis salah. Jadi kita akan bermain ranking 1. Ibu akan melihat apakah kalian sudah memahami materi kita hari ini. 2 kertas, kalian tulis, 1-nya tulisannya benar, 1 tulisan salah. Sudah siap? Nah, Ibu akan ajukan beberapa pertanyaan. Kalau kalian anggap itu benar, berarti angkat tangan kanan. Nah, yang pertama, segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah artinya haram.
Benar atau salah? Salah, salah. Betul semuanya. Ya, jadi segala sesuatu yang diperbolehkan artinya apa? Halal, bukan haram. Soal yang kedua. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah artinya haram. Benar, benar. Tepuk tangan, ya betul. Segala sesuatu yang dilarang artinya apa? Haram. Nah, berdasarkan hasil diskusi tadi, kalian sudah memahami segala sesuatu perbuatan yang dilarang. Tadi apa? Mencuri. Meskipun mangganya halal, karena mencuri ya jadi haram. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tes. Silakan dikerjakan. Udah selesai semuanya? Udah selesai. Ibu ambil kembali ya. Belum? Oke. Yang belum boleh dilanjutkan kembali. Nah, tinggal sultan lagi. Udah selesai? Ya. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita sama-sama menyimpulkan atau merefleksikan pelajaran kita hari ini. Atau selama pembelajaran, adakah yang mengalami kesulitan? Jadi, ketika kalian menggunakan internet, pandai-pandailah memilih informasi yang tepat. Karena tidak semua yang ditampilkan itu bisa kita ambil. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan pertemuan kita selanjutnya, yaitu penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi boleh kalian baca-baca terlebih dahulu untuk pertemuan kita minggu berikutnya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.